إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. قال تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Ma'asyiral muslimin, jemaah sidang Jumat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara mengerjakan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Karena dengan bekal takwa tersebut Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada kita sebuah pertolongan dan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat kelak. Ikhwani fillah, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Di antara nikmat yang sangat besar yang Allah berikan kepada kita hambanya adalah sebuah nikmat kemudahan kita bisa belajar ilmu Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa belajar ilmu agama Islam, di mana nikmat ini adalah sungguh nikmat yang sangat besar yang telah Allah berikan kepada kita. Akan tetapi nikmat ini bisa berubah menjadi musibah ketika kita hamba-hambanya yang telah memiliki ilmu tetapi tidak mengamalkannya, tetapi tidak mau mengerjakan ilmu tersebut di keseharian kita. Oleh karenanya, marilah kita menyimak, mempelajari beberapa hadis dari Nabi Muhammad SAW tentang pentingnya mengamalkan ilmu yang telah kita pelajari. Di antaranya adalah sabda Nabi Muhammad SAW yang berbunyi: La tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'ala an arba'. Tidak akan bergeser kaki seorang hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat kelak kecuali dia telah ditanya tentang 4 perkara. An umrihi fima afnah, tentang umurnya untuk apa ia gunakan. Wa an syababihi fima ablah, masa mudanya untuk apa ia habiskan. Wa an malihi min aina iktasabah wa fima anfaqah, tentang hartanya dari mana ia dapatkan dan di mana ia habiskan. Wa an ilmihi madza amila bihi, dan tentang ilmunya apakah dia mengamalkannya. Di dalam hadis tersebut dengan sangat gamblang dan jelas diterangkan bahwasanya di antara perkara besar yang akan diminta pertanggungjawabannya di akhirat kelak adalah ilmu kita. Akan ditanya apakah ilmu kita telah kita amalkan, telah kita gunakan atau tidak. Dan di dalam hadis lain Nabi Muhammad SAW pernah bersabda yang artinya pada hari kiamat nanti akan dipanggil seorang hamba, kemudian dilemparkan ke dalam api neraka, ususnya keluar dari perutnya, dia berputar-putar di dalam api neraka
menyeret ususnya yang keluar dari perutnya seperti keledai yang berputar menarik penggilingan. Kemudian para penghuni neraka berkumpul di sekitar orang tersebut dan bertanya, "Wahai fulan, ada apa denganmu? Bukankah di dunia engkau mengajak kami kepada hal yang ma'ruf dan engkau mencegah kami dari hal yang mungkar?" Dia pun menjawab, "Benar, saya di dunia mengajak kalian kepada hal yang ma'ruf, tetapi aku tidak mengamalkannya. Benar, di dunia aku mencegah kalian dari hal yang mungkar, tetapi aku malah mengerjakannya." Ikhwani fillah, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Setelah mendengar dua hadis tersebut, bisa kita pahami bahwa kewajiban seorang muslim, siapapun kita, apapun kedudukan kita, status kita, baik kita seorang guru, baik kita seorang petani, kita seorang dokter, atau bahkan kita seorang da'i, maka kewajiban kita cuma satu, yaitu mengamalkan ilmu yang telah kita pelajari. Karena ilmu itu disanjung dan dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala di banyak ayat. Karena ilmu itu disanjung dan dipuji oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di banyak hadis. Dipuji bukan karena zatnya, dipuji karena ilmu adalah wasilah yang menjadikan kita bisa beribadah dan beramal soleh kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tata cara yang benar, sehingga ibadah kita, amal soleh kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, seorang hamba yang sudah meluangkan waktunya, mencurahkan tenaganya untuk belajar ilmu Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia mengamalkannya, maka dia sesungguhnya telah dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Pun sebaliknya, seorang hamba yang meluangkan waktunya, mencurahkan tenaganya untuk mencari ilmu Allah Subhanahu wa taala, ternyata tidak mengamalkannya, maka sungguh dia belum dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu kita tidak ada yang ingin menjadi hamba yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukankah setiap hari, bahkan di setiap rakaat kita telah membaca sebuah doa yang terdapat di surat Al-Fatihah yang berbunyi, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus, siratal ladzina an'amta alaihim, jalannya orang-orang yang engkau beri nikmat, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, bukan jalannya orang-orang yang engkau murkai dan bukan orang-orang yang tersesat. Siapakah orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala? Mereka adalah orang-orang Yahudi yang mereka punya ilmu tetapi tidak mengamalkannya. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu pernah mengatakan, hatafal ilmu bil amal fa in ajabahu wa illa irtahal. Ilmu itu senantiasa memanggil-manggil amal. Kalau amal menjawab, maka ilmu akan menetap. Kalau amal tidak menjawab, ilmu akan pergi dan sirna. Pun dengan sahabat yang mulia Abu Darda radhiyallahu taala anhu, beliau juga pernah mengatakan, innaka lan takuna aliman hatta takuna muta'alliman. Engkau tidak akan menjadi seorang alim sampai engkau menjadi penuntut ilmu. Wa innaka lan takuna muta'alliman hatta takuna amilan bima ta'allamta. Dan engkau tidak akan menjadi seorang penuntut ilmu sampai engkau mengamalkan ilmu yang telah engkau pelajari. Maka sungguh ketika kita mengamalkan ilmu yang telah kita pelajari, buahnya hanyalah untuk kita sendiri. Buahnya akan kembali pada diri kita sendiri. Aqulu qouli hada wastaghfirullaha li wa lakum wa ala sa'iril muslimina min kulli dhanbin wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad khatimul anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah, kunci surga adalah ilmu, beriman dan beramal soleh. Seseorang tidak akan bisa masuk surga Allah Subhanahu wa taala hanya berbekal ilmu, tetapi dia harus beriman dan beramal soleh. Karena Allah Subhanahu wa taala di banyak ayat di dalam Al-Qur'anul Karim menyebutkan bahwasanya penghuni surga memiliki ciri-ciri. Yang pertama adalah beriman dan kedua beramal soleh. Di antaranya adalah ayat yang terdapat di surat Al-Bayyinah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati ulaika hum khairul bariyah." Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, merekalah adalah orang yang paling baik. Jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtihal anhar. Balasan mereka di sisi Rabb-nya adalah surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Khalidina fiha abada. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Dzalika liman khasyiya rabbah. Hal itu hanya untuk mereka yang takut pada Allah Subhanahu wa taala. Siapakah yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala? Siapakah yang akan mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala? Siapakah mereka yang mendapat gelar orang yang paling baik? Mereka adalah orang yang beriman dan beramal soleh. Para ulama, para alim, masyayikh banyak menasihati kita agar kita ketika mencari ilmu agama, kita niatkan agar kita bisa mengamalkan ilmu tersebut, bukan untuk berbangga diri, bukan untuk dikatakan anta alim, kamu seorang yang alim, atau bukan agar kita bisa berdebat dengan orang-orang, bukan. Tetapi ketika kita mencari ilmu, kita niatkan agar kita bisa mengamalkan ilmu tersebut. Di antara nasihatnya adalah dari Malik bin Dinar rahimahullahu taala. Beliau pernah mengatakan, "Man talabal ilma lil amali wafaqahullah." Barang siapa yang mencari ilmu untuk diamalkan, maka Allah tambahkan taufik kepadanya. Wa man talabal ilma li ghairil amali yasdadu bil ilmi fakhran. Barang siapa yang mencari ilmu tidak untuk diamalkan, maka akan hanya bertambah dengan ilmu tersebut kesombongan di dalam dirinya. Wahab ibn Munabih juga pernah mengatakan, Masalu man ta'allama al-ilma la ya'malu bihi kamasali tabibin ma'ahu dawa la yatadawa bihi. Perumpamaan seseorang yang dia mencari ilmu tetapi tidak mengamalkannya adalah seperti seorang dokter yang dia memiliki obat tetapi tidak bisa berobat dengannya. Oleh karena wahai jamaah, marilah kita bersama-sama semangat dalam beramal soleh, semangat mengamalkan ilmu yang telah kita pelajari, agar berkah ilmu kita, agar kita tidak menjadi seperti orang-orang Yahudi yang mereka punya ilmu tetapi tidak mengamalkannya. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat
الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى ومن نفس لا تسبع ومن دعاء لا يستجاب له. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.